Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Mardian dengan NIM 2104289, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan satu yang berjudul Proses Komunikasi dan Unsur-unsur Komunikasi. Pengertian proses komunikasi. Eh, Proses komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, atau pesan antar individu atau kelompok yang melibatkan pengirim, penerima, saluran, pesan, dan umpan balik. Proses komunikasi dapat berlangsung secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Claude Shannon dan Warren Weaver tahun 1949. Proses komunikasi adalah model matematis yang melibatkan 5 elemen utama, yaitu sumber informasi, pemancar, saluran, penerima, dan tujuan. Selanjutnya, yang kedua menurut Noam Chomsky tahun 1965, komunikasi adalah bentuk aktivitas kognitif yang mendasar yang memungkinkan manusia untuk menghasilkan dan memahami bahasa dengan kompleks. Selanjutnya ada unsur-unsur dan proses komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah individu atau kelompok yang menciptakan, mengirim, dan mengomunikasikan pesan. Mereka memainkan peran penting dalam proses komunikasi dengan menginisiasi, mengkodekan, dan menyampaikan informasi kepada penerima. Pentingnya komunikator, yang pertama itu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dengan jelas dan ringkas. Yang kedua, membantu penerima memahami dan menafsirkan pesan dengan benar. Yang ketiga, membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan dengan penerima. Dan yang keempat, memfasilitasi pemahaman dan kerjasama antar individu dan kelompok. Yang kedua itu ada pesan. Pesan ini merupakan inti dari proses komunikasi dan keberadaannya sangat penting. Karena pesan ini memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, ide, dan emosi dari pengirim ke penerima. Eh, Pesan ini memegang peranan sentral dalam proses komunikasi, karena pesan ini merupakan sarana terpenting dalam menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap dan perilaku, serta mempererat hubungan antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, ada media. Yang media dalam proses komunikasi mengacu pada sarana dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Media ini biasanya bermacam-macam bentuknya, mulai dari komunikasi lisan hingga media elektronik modern. Adapun jenis-jenis media yang digunakan yaitu ada lisan, ada tulisan, media elektronik, dan grafis visual. Selanjutnya yang keempat itu penerima pesan. Penerima pesan dalam suatu proses komunikasi adalah individu yang menerima dan menafsirkan pesan yang dikirim oleh pengirim. Peran penting penerima pesan sangat penting dalam proses komunikasi ini karena ia bertanggung jawab menerima, memahami, dan memberikan tanggapan serta umpan balik terhadap pesan yang diterimanya. Yang kelima itu ada efek. Dalam proses komunikasi, efektivitas mengacu pada efek atau hasil pesan yang dikirim dari pengirim ke penerima. Efek dapat mencakup perubahan sikap, pengetahuan, atau perilaku penerima terhadap pesan yang telah diterima. Eh, Efektivitas pesan yang dikirim tergantung pada isi, cara penyampaian, dan karakteristik penerimanya. Yang keenam itu ada feedback. Feedback atau umpan balik ini merupakan tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan sebagai akibat diterimanya pesan tersebut. Umpan balik ini memainkan peran penting dalam proses komunikasi karena membantu mengkonfirmasikan pemahaman, memperjelas pesan yang ambigu, dan memperbaiki kesalahpahaman.
Umpan balik ini dapat berupa tanggapan verbal atau non-verbal seperti apresiasi, ekspresi wajah, atau tanggapan tulisan. Pengirim dapat menggunakan umpan balik penerima untuk mengevaluasi efektivitas pesan mereka dalam melakukan penyesuaian kebutuhan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih, dan mencakup unsur-unsur sebagai komunikator, pesan, media, pengaruh, dan umpan balik. Memahami unsur-unsur ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif, karena memungkinkan menyampaikan pesan dengan jelas, mengelola ekspektasi, dan membangun hubungan yang kuat. Baiklah, sekian materi pemaparan mat- pertemuan pertama dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.